pembahasan tentang rukun-rukun sholat, dan hari ini kita membaca rukun yang ke berapa? Rukun yang ke-8. Rukun yang ke-8 yakni julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Syekh Musannif, yakni pengarang daripada kitab ini, di dalam menjelaskan mengenai perkara rukun salat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknu tsaminu, bermula rukun yang ke-8, al-julusu bainas sajdataini, adalah duduk di antara dua sujud. Jadi termasuk bagian daripada rukun salat adalah duduk di antara dua sujud. Wa huwa ruknun qasirun, dan bermula ia duduk merupakan rukun yang pendek. Maknanya tidak boleh dikerjakan terlalu lama, karena dia termasuk bagian rukun yang singkat. Sebentar saja duduk di antara dua sujud itu. Syuri'a lil fasli bainas sajdataini, disyariatkan ia duduk ini untuk memisahkan antara dua sujud. Jadi sujud dua kali harus dipisahkan dengan satu rukun, yakni duduk di antara dua sujud. Syurutul julusi, bermula syarat duduk bainas sajdataini, antara dua sujud ini, sittatun, ada 6. Jadi duduk di antara dua sujud itu kita ketahui sebagai salah satu rukun salat. Tetapi rukun salat ini juga memiliki syarat agar dia menjadi sah. Nah, di antara syarat daripada sahnya duduk di antara dua sujud ini ada 6 syaratnya. Dan 6 ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah ayyasihha ma qablahu, bahwasanya sah syarat atau rukun-rukun yang sebelumnya duduk di antara dua sujud. Jadi supaya duduk di antara dua sujud itu jadi sah, rukun yang ada sebelum duduk di antara dua sujud itu semuanya sah, barulah duduk di antara dua sujud juga sah. Tapi kalau ada salah satu rukun yang batal sebelum duduk di antara dua sujud, maka batal dan tidak sah juga duduk antara dua sujudnya itu. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi semua rukun sebelum duduk antara dua sujud itu apa saja rukunnya? Ya, dimulai dari awal ya. Berdiri tegak bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, setelah itu membaca surah Al-Fatihah, setelah itu apa lagi? Ruku, setelah ruku i'tidal, setelah i'tidal sujud. Nah, semua itu sah, enggak ada yang batal. Baru duduk antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ini juga rukun yang syaratnya itu sah bila rukun yang sebelumnya itu juga sah. Itu yang pertama. Nah, syarat yang pertama duduk antara dua sujud itu bahwa rukun yang ada sebelumnya juga sah. Kemudian selanjutnya yang kedua daripada syaratnya adalah alla yaqsida bihi ghairahu, bahwa ia memperbuat duduk di antara dua sujudnya itu tidak berniat ia pada niat yang lain selain niatnya duduk karena antara dua sujud. Niatnya ya, bukan duduk antara dua sujudnya itu disebabkan dia sudah pegal sujud, sudah bosan sujud, udahlah duduk aja. Jadi duduknya itu tujuannya bukan melaksanakan rukun, tetapi duduk karena sudah pegal gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ada niat lain ketika ia mengerjakan duduk antara dua sujud itu selain dari memang ia sudah punya niat melaksanakan duduk antara dua sujud. Enggak boleh dipalingkan pada yang lain niatnya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga minum dulu yang ketiga.
Alhamdulillah. Baik, selanjutnya yang ketiga ya. Rukun yang ketiga daripada duduk antara dua sujud adalah ayyatma'inna fihi. Harus tuma'ninah di dalamnya. Jadi duduk di antara dua sujud itu harus tuma'ninah. Mana tuma'ninah itu dia harus ada jedaknya. Jadi dia harus tegak berdiri dulu badannya, baru kemudian dia sujud lagi. Jangan sampai belum sempat tegak berdiri badannya duduk, dia sudah sujud lagi saking buru-burunya. Oleh sebab itu sunnah membaca doa di dalam duduk di antara dua sujud. Ada zikir-zikir yang disyariatkan. Ada zikir-zikir yang disyariatkan itu dibaca. Hikmah zikir itu disunnahkan termasuk bagian daripada apa? Supaya memastikan tumaknina. Coba kalau nggak ada bacaan, kemungkinan besar saja kan banyak yang tidak tumaknina. Kenapa? Ya karena nggak ada kerjaan, dia duduk nggak ada yang dibaca langsung sujud lagi. Oleh sebab itu sunnahlah kita baca zikir yang dimasruhkan, yang disyariatkan dibaca itu apa bacanya apa? Duduk antara dua sujud itu apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doanya. Jadi tidak hanya sekedar duduk. Tapi sah walau kita nggak baca daripada zikir itu ketika kita duduk antara dua sujud, sholatnya sah nggak? Sah, karena itu hukumnya sunnah. Nggak dibaca juga nggak apa-apa, maksudnya sholat sah. Tapi nggak dapat pahala sunnah. Nah, hikmah disunnahkan salah satunya adalah memastikan tumakninah. Karena kalau kita baca berarti kita pasti berhenti kan? Nah, oleh sebab itu jangan tidak dibaca doa ketika duduk antara dua sujud itu. Karena ada rukun ketiga ayyatma'inna fihi, bahwa harus ia tuma'ninah di dalamnya. Jadi duduk antara dua sujud itu yang bagus lah. Allahu akbar sujud. Baca doanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus duduk antara dua sujud. Allahu akbar. Sudah tegak badan kita, baru kita baca doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni. Itu ada banyak doa yang kita minta di waktu itu. Nah, kalau dikabulkan Allah doa kita ketika duduk antara dua sujud itu, wah sudah selesai semua urusannya. Ya. Nah, padahal doa di waktu sholat itu diijabah. Ya, tumakninah. Kemudian syarat yang keempat itu adalah antakuna tumakninatu yaqinan, bahwa tumakninahnya itu ia harus lakukan dengan yakin. Apa maksud yakin? Enggak ada ragu-ragu. Dia di dalam hatinya memastikan bahwa dia sudah tumakninah. Enggak boleh lagi ada pertanyaan di dalam hatinya, tadi saya tumakninah enggak ya? Berarti enggak yakin. Kalau tidak yakin berarti dihukumi sama dengan dia tidak melakukan. Kenapa? Karena dia tidak bisa memastikan dirinya tumakninah atau tidak. Jadi tumakninah itu mesti yakin. Antakunat tumakninatu yaqinan. Bahwasanya keadaan hal akan tumakninahnya itu yakinan, dalam keadaan yakin. Hatinya memastikan bahwa dirinya ketika duduk antara dua sujud telah melaksanakan yang namanya tumakninah. Maka jangan ragu-ragu. Jangan banyak pertanyaan di pikiran ketika sholat. Tadi baca Fatihah enggak ya? Ya, berarti enggak baca. Pikir lagi. Tadi tumakninah enggak ya? Berarti dia tidak tumakninah. Ya, jadi harus yakin. Yakin itu bagaimana caranya? Ya lakukan tumakninahnya. Bagaimana mau yakin kalau mengerjakan saja tidak? Ya, jadi tidak buru-buru melaksanakan sholat itu. Yang ketiga, tumakninah. Yang keempat ya. Kemudian yang kelima, ayyastawiya jalisan fala yakfi idza kana munhaniyan. Tumakninahnya itu, yakni duduk di antara dua sujud itu harus ia laksanakan dengan cara duduknya tegak lurus. Fala yakfi idza kana munhaniyan
fala maka tiadalah ia yakfi mencukupi iza kana munhaniyan apabila keadaannya itu hanya seperti orang doyong saja. Jadi daripada dia sujud Allahu Akbar terus dia bangun. Ini apa ini? Ini apa? Tangan. Sujud tangannya Allahu Akbar, sujud. Terus dia mau duduk antara dua sujud. Allahu Akbar, harusnya tegak begini kan? Nah, tegak lurus ini namanya. Dia enggak tegak lurus badannya, cuman condong gini aja karena balas bangun. Allahu Akbar. Nah, dalam keadaan badannya masih bungkuk seperti itu dia baca Rabbighfirli warhamni. Ini tidak sah, ya. Kenapa? Karena tidak tegak lurus. Jadi kalau bangun harus tegak lurus baru kemudian baca. Bila mampu ya. Kalau yang sudah sepuh, sudah tua memang sudah enggak bisa lurus lagi, ya itu namanya uzur. Tapi selagi bisa maka harus pastikan tegak lurus. Ya, tegak. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, daripada syarat duduk antara dua sujud itu adalah alla yutawwilahu ziyadatan ala zikri al-masyru'i fihi. Alla yutawwilahu, dan tiada ia memanjangkan ziyadatan tambahan atau lebih daripada ala zikril masyru'i fihi. Tidak boleh orang tersebut duduk di antara dua sujud itu waktu yang lama melebihi lamanya membaca zikir yang disyariatkan di dalam duduk di antara dua sujud itu. Waqad dari aqallit tasyahhudi li'annahu ruknun qasirun. Jadi seukuran kadarnya itu seperti membaca bacaan tasyahud yang sedikit. Li'annahu ruknun qasirun, karena sesungguhnya ia duduk di antara dua sujud adalah rukun qasirun, rukun yang ringkas, yang cepat. Wa sayati aqallu tasyahhudi fi rukni tasi'i, dan akan didatangkan minimal bacaan tasyahud itu berapa lama dan apa bacaannya dalam rukun yang ke-9 ya nanti. Jadi begini maksudnya, kita duduk antara dua sujud itu enggak boleh lama-lama. Allahu Akbar, enggak boleh lama-lama. Udahlah nanti ajalah, masih pegal ini lama. Berdiri, duduk aja. Lama bener, ditunggu-tunggu orang, kok enggak sujud lagi. Lama nunggunya. Nah, itu enggak boleh. Ukuran lamanya ada batas maksimal. Batas maksimalnya apa? Seukuran ia membaca doa duduk antara dua sujud atau membaca bacaan tasahud. Bacaan tasahud tahu kan? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang panjangnya. Atau at-tahiyyatu lillahi, yang pendek itu. Nah, walhasil enggak boleh lebih dari sekadar membaca itulah lamanya itu. Ya. Kalau dia baca ya itu bacaannya. Kalau dia enggak baca doa, ya dia duduk saja tapi lamanya enggak boleh lebih dari sekira-kira selesai membaca doa duduk antara dua sujud. Jadi duduk itu salat itu enggak boleh buru-buru, ya kan? Tapi enggak boleh juga terlalu lama. Di dalam apa? Di dalam rukun-rukun salat. Jadi rukun salat itu bagi dua, ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Rukun yang panjang termasuk apa? Ya berdiri itu termasuk rukun yang panjang. Silakan ibu mau berdiri berapa lama dalam rangka membaca ayatnya yang panjang umpamanya. Berdiri, sudah berdiri, surat baca surah Al-Fatihah, terus baca ayat. Terserah ibu. Yang penting enggak habis waktu sholat. Ya kan? Sholat zuhur umpamanya. Sholat zuhur dimulai jam 12 siang, ibu selesainya jam 3 umpamanya. Boleh ya?
Tapi lama berdirinya. Yang lama apanya? Berdirinya, bukan rukuknya atau duduknya. Ya kan? Duduk antar dua sujud nunggunya lama, benar nantilah ngabisin waktu gitu kan. Nah, terus karena capek. Enggak boleh. Jadi ada batasnya, maksimal lama duduk antar dua sujud seukuran daripada membaca zikir. Zikir apa? Zikir Zikir duduk antara dua sujud atau zikir tasahud, baca tasahud. Paham ya? Paham. Lah sudah, kalau sudah paham, inilah 6 syarat sahnya duduk antara dua sujud. Jadi ibu sekalian, ya seperti itulah ngaji. Jadi kalau selama ini kita belajar tentang rukun sholat, cukup dengan 13-nya yang ringkas saja. Rukun sholat 1, berdiri dengan tegak. 2, takbiratul ihram. 3, membaca surah Al-Fatihah. Sampai yang ke-13, tertib. Sudah itu. Ternyata di dalam setiap poin 1, 2, 3-nya itu masih terkandung banyak perkara yang harus kita tahu. Ada syarat-syaratnya di dalam rukun itu sendiri. Nah ini syarat untuk duduk antara dua sujud ada 6 ini. Diingat-ingat. Paham nggak? Paham ya? Paham. Alhamdulillah.